Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abid. Gimana kabarnya Pak Subhan? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, Alhamdulillah. Jadi ini Pak Subhan, ini adalah kegiatan pra observasi kita. Ya. Nah, ini saya sebelum melakukan observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Subhan. Siap gitu. Pak. Jadi nanti sudah siap ya Pak ya untuk dilakukan observasi ya? Alhamdulillah siap. Oke, jam berapa nanti kira-kira Pak? Jam 8 lah Pak. Jam 8 Ya, Oke, Pak. insya Allah ya. Oke. Nanti untuk mata pelajaran apa Pak? Mata pelajaran program keahlian telekomunikasi. Oh gitu. Kalau kelasnya? Kelas 11 TJKT 1 Pak. Oh di kelas 11 TJK 1 ya Pak Ya. ya? Oke, luar biasa. Nanti rencana mau berapa jam Pak di situ? Kalau pertemuannya itu 6 JP Pak. 6 JP. Kalau 6 jadi JP. 6 JP Ya. nanti ya pembelajaran Bapak ya, dari 6 jam JP. 8 itu. Ya. Nah, kalau untuk tujuan pembelajarannya Pak, nanti apa? Tujuan pembelajaran yang saya rancang dalam modul ajar ini Pak ya, yang akan saya rancang dalam modul ajar sesuai dengan JP yang sudah saya buat, itu siswa memahami sistem komunikasi data. Oh gitu. Jadi tujuannya siswa memahami Ya, sistem komunikasi komunikasi data. Nah, kalau untuk area pengembangannya Pak, yang Bapak capai ini ada apa saja Pak? Pengetahuan, untuk gitu. sekedar pengetahuan tentang komunikasi data. sistem Oh komunikasi iya. data. Jadi untuk yang sekarang ini di pengetahuan saja Iya, ya, Pak masih ya. memahami. Wah, luar biasa. Kalau strateginya Pak, Bapak kira-kira yang seperti apa untuk yang nanti Strategi yang tertuang juga dalam modul ajar ya Pak ya, itu strategi yang saya terapkan ke anak itu adalah kolaboratif. kolaboratif? Kemudian aktif dan berbasis masalah. Karena yang saya buat di modul ajar itu adalah model problem based learning. Oh gitu. Jadi berbasis masalah. Oke. Bisa diceritakan nggak Pak? Nanti itu pada saat pembelajaran itu bakalan seperti apa? Ya, jadi di awal pembelajaran pasti kita buka ya Pak ya. Kemudian nanti kita berikan suatu masalah ke anak dalam bentuk mungkin pertanyaan pemantik. Kemudian kita gambarkan sistem komunikasi data itu seperti apa ke anak-anak. Kemudian sudah saya tuangkan pula dalam classroom itu untuk anak-anak sudah, karena saya pembelajaran di kelas ini sudah menerapkan pola pembelajaran TPACK. Oh gitu. Teknologi, pedagogi, content knowledge, di mana semua proses pembelajaran sudah mendekatkan ke teknologi. Oh iya. Nanti anak-anak akan diberikan ruang untuk berdiferensiasi mereka. Oh iya. Dalam bentuk mereka saya masukkan di classroom itu berupa video pembelajaran yang mereka memang senang dengan video. Kemudian yang senang dengan mereka yang pola pembelajaran dengan mendekatkan tag itu saya masukkan juga dalam bentuk blog, jadi anak bebas untuk menerapkan dari model belajar mereka. Oh iya. Kemudian nanti ada pendekatan, artinya mereka diberikan suatu masalah tadi, anak-anak akan saya pandu untuk menyelesaikan masalah itu dalam bentuk kolaborasi antar siswa. Oh iya. Wah, luar biasa. Berarti pembelajaran diferensiasinya juga sudah ada ya Pak ya? Alhamdulillah. Nanti di akhir ini nanti untuk hasil ya Pak, diferensiasi produknya hasil itu anak-anak menuangkan hasil dari pemahaman mereka itu ke dalam media yang memang mereka senangi. Oh gitu. Bisa berupa TikTok atau berupa YouTube, ya sesuai sama kesenangan mereka saja. Hasilnya nanti diserahkan ke dalam tagihan di classroom itu untuk dievaluasi dan dicek tingkat pemahamannya di situ. Oke, wah luar biasa sekali Pak. Ini sangat luar biasa Pak. Saya jadi penasaran bagaimana nanti pembelajarannya. Siap Pak. Jadi nanti kita ketemu di kelas ya Pak ya. Siap Pak. Untuk kegiatan observasi nanti, dan semoga kegiatan pembelajarannya lancar dari awal sampai akhir. Siap Pak. Kalau begitu ini terima kasih Pak Subhan sudah melakukan percakapan pra-observasi dengan saya. Nanti selanjutnya kita akan ketemu lagi di kelas. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Subhan. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Jadi pada kesempatan siang hari ini, Pak Subhan, saya dan juga dengan Ibu Antonina Anggreni, kami dari CGP Angkatan 10, Pak Subhan. Saya sebagai CGP dan alhamdulillah didampingi oleh pengajar praktik Ibu Antonina Anggreni pada kesempatan hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ya Pak Subhan ya. Itu kami sudah melaksanakan kegiatan itu Bu Eni, dan sebelum observasi kita juga sudah melaksanakan kegiatan pranya gitu. Kita sudah ngobrol dan kita sudah melaksanakan. Nah, setelah ini saya mohon izin untuk ngobrol lagi dengan Pak Subhan, intinya untuk melihat bagaimana sih dampaknya, kurang lebih seperti itu. Jadi mohon izin ya Bu Eni ya untuk langsung melakukan pasca observasi. Baik Pak Subhan, mohon izin minta waktunya sebentar ya. Sama seperti pra kemarin kurang lebihnya gitu, tidak terlalu lama. 5-7 menit insya Allah sudah cukup gitu. Jadi yang pertama Pak Subhan, gimana kemarin ketika kita sudah melakukan observasi, Pak Subhan sudah mengajar di kelas yang sudah luar biasa, muridnya sangat tertib, muridnya sangat patuh terhadap instruksi-instruksi yang Pak Subhan berikan, dan juga saya melihat kemarin tuh nyaman ya anak-anak itu ya dengan penjelasan dari Pak Subhan. Nah itu gimana sih Pak Subhan? Menurut Pak Subhan itu bagaimana pembelajaran yang Pak Subhan lakukan kemarin itu? Baik, terima kasih Pak Abid atas jadi kami kemarin sudah betul Bu sudah melakukan observasi dari Pak Abid selaku CGP. Alhamdulillah saya di kelas sudah menerapkan pola pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Dari mulai menerapkan, pertama yang saya awali memotivasi siswa agar mereka betul-betul artinya termotivasi untuk ikut belajar. Kemudian mulai menerapkan pola-pola pembelajaran berdiferensiasi, membagi anak pengelompokan, bukan berkelompok tapi pengelompokan anak-anak yang memang mereka menyenangi YouTube. Memang sudah saya berikan link YouTube di dalam classroom itu, yang senang juga dalam bentuk blog, tag, itu juga sudah saya serahkan dalam bentuk link. Nah kemudian mereka saya berikan instruksi untuk berkolaborasi membangun pemahaman mereka, karena tujuan pembelajaran yang saya ambil pada waktu Pak Abid observasi memang siswa harapannya mampu memahami tentang sistem komputer Bu. Jadi di situ maka anak-anak harapannya dalam bentuk pemahaman mereka mampu memahami tentang sistem komputer itu. Nah kemudian langkah-langkah yang memang sudah saya lakukan terapkan dalam pola pembelajaran saya tadi, berdiferensiasi, pembagian pengelompokan anak-anak, kemudian dalam bentuk prosesnya mereka berkolaborasi untuk membangun pengetahuan mereka. Kemudian dalam bentuk hasil produk mereka, kemampuan mereka, mereka menuangkan hasil pemahaman mereka yang setelah dikolaborasikan, digali dalam bentuk penerapan ke sebuah media Bu. Karena pembelajaran saya kemarin sudah saya sampaikan dengan Pak Abid sebelum observasi, dalam bentuk pra observasi kemarin, bahwa pembelajaran saya itu sudah menerapkan pola teknologi pedagogi content knowledge. Jadi anak-anak menerapkan pola pembelajaran mereka, menuangkan hasil pemahaman mereka itu ke dalam media-media yang mereka senangi. Karena diferensiasinya mereka menyenangi, mau mereka menggunakan blog boleh, menggunakan YouTube juga boleh untuk menuangkan hasil pemahaman mereka. Artinya kalau dalam bentuk YouTube mereka harus membuat dulu medianya, kemudian diupload ke YouTube. Kemudian tagihannya dalam bentuk penilaiannya adalah mereka mengirimkan tagihan dalam bentuk linknya ke dalam tagihan di classroom untuk saya lakukan evaluasi, kemudian dilakukan penilaian. Itu untuk diferensi produknya Bu, yang saya terapkan di kelas.
luar biasa Pak Subhan. Jadi Pak Subhan sudah menerapkan diferensiasi. Langsung 3 lagi, konten, kemudian proses, dan juga hasilnya gitu ya Pak Subhannya. Wah, luar biasa sekali. Nah, perasaannya Pak Subhan bagaimana Pak Subhan? Untuk saya sendiri ya, perasaan untuk ke diri saya juga lumayan menyenangkan ya. Senang, kemudian artinya senang bahwa anak-anak itu sudah belajar sekreatif itu. Artinya jadi ada timbul perasaan gembira, puas, tetapi di balik itu tentu ada memang kendala-kendala yang memang yang harus ditingkatkan. Oh iya, nanti bakal kita bahas kendala itu Pak Subhan. Yang jelas Pak Subhan lebih banyak senangnya sebenarnya. Senangnya, iya. Kemarin terlihat sekali Bu, senang sekali melihat anak-anak yang memang begitu. Benar-benar. Nah, kemudian Pak Subhan sebenarnya kalau misalkan kita lihat kemarin Pak Subhan di pembelajaran itu area pengembangannya itu di mana saja sih Pak? Area pengembangannya untuk kemarin masih di tingkat akademiknya pemahaman. Di pemahaman, jadi skill mereka tentang sistem operasi seperti apa, mengidentifikasi bagiannya seperti apa, ke arah sana. Oh iya, luar biasa sekali Pak Subhan. Nah, kalau untuk keberhasilannya Pak Subhan, sejauh mana Pak keberhasilan Bapak ketika mengembangkan kompetensi di dalam pembelajaran yang sudah kemarin dilaksanakan? Alhamdulillah ya Pak ya, artinya dari bentuk evaluasi di akhir, keberhasilannya kalau saya katakan itu ya sekitar 80% dari keberhasilan dari pembelajaran pola diferensiasi untuk keberhasilan anak itu, saya katakan ya bukan memuji diri sendiri, tapi itu bisa kita kan udah 90% lah anak-anak berhasil gitu dengan pola yang kita terapkan. Wah, luar biasa. 90% ya Pak ya. Jadi kalau dari 1 sampai 10, poinnya 9 nih. 9 kalau sampai 10. Iya. Kalau sampai 100, 90. Wah, luar biasa. Ya. Nah, ini berbicara dengan kendala tadi Pak, yang Bapak bilang tadi kan, Bapak sedikit menyinggung ada sih sebenarnya kendala. Nah, itu apa Pak kendalanya ketika proses pembelajaran kemarin? Ya. Kalau kendala pasti ada ya Pak ya. Kalau dalam proses walaupun sebagus-bagusnya apapun pasti ada kendala. Kendalanya dalam bentuk anak-anak ini kan susah sekali untuk menerapkan yang saya maksud profil mereka. Profil yang tertuang dalam kurikulum Merdeka itu kan profil pelajar Pancasila Bu. Jadi anak-anak ini sulit untuk menerapkan itu dalam proses pembelajaran. Jadi memang itu yang terkendala. Jadi mereka hanya sebagian anak yang memang mungkin kreatif, kurang. Nah itu jadi kalau kita di profil pelajar Pancasila kan ada kreatif, mandiri. Nah di mandirinya anak-anak kadang susah sekali untuk diajak mengembangkan pengetahuan mereka dalam bentuk kreatif. Itu kendalanya Pak. Jadi untuk mendekatkan mereka ke profil mereka sendiri yang agak masih harus perlu proses dan bimbingan terus. Lantas Pak Subhan, kira-kira untuk kendala-kendala yang seperti itu, rencana Pak Subhan untuk kedepannya itu yang seperti apa? Ya selalu memberikan motivasi ya Bu, motivasi Pak untuk selalu mereka mengerti bahwa saya ini pelajar Pancasila harus begini dan terus diberikan motivasi terus setiap kita pertemuan. Wah, luar biasa ya, semoga rencana Pak Subhan kedepannya itu bisa terlaksana dengan baik. Dan juga tujuan Pak Subhan ketika mengajar, apalagi sekarang sudah bisa dan mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kita bisa memberikan kebutuhan anak apa yang anak sukai dan kita bisa memberikan itu semua. Insya Allah itu bisa memberikan dampak yang positif ke depannya gitu. Semoga rencana Pak Subhan berjalan lancar dan tujuannya juga tercapai. Amin. Saya kira itu Pak Subhan, luar biasa. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan ilmunya dari Pak Subhan, penerapannya juga luar biasa. Dari kemarin ketika Pak Subhan observasi Bu, saya juga ngambil ilmu juga gitu, bukan Pak Subhan belajar dengan saya, tapi kita sama-sama belajar juga gitu. Ada something yang dari Pak Subhan yang sudah saya ambil untuk nanti saya terapkan juga di pembelajaran saya. Kalau begitu terima kasih Pak Subhan atas kegiatan ini. Saya akhiri Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adit. Jadi itu Ibu percakapan pasca observasi antara saya dengan Pak Subhan. Alhamdulillah dari kegiatan pra, kemudian kegiatan observasinya dan juga kegiatan pasca ini berjalan dengan lancar, luar biasa. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dan sudah kita terapkan sebagian besar. Alhamdulillah, lebih seperti itu. Gitu.
Monggo silakan Ibu nanti kalau misalkan ada sepatah dua patah kata yang ingin bisa disampaikan. Siap. Terima kasih Pak Abid dan juga Pak Suban yang sudah melakukan supervisi ya Pak ya, supervisi di dalam pembelajaran. Saya juga sudah melihat kemarin hasil dari rekaman, pra-observasi, juga observasi di dalam kelas dan hasilnya baik gitu. Saya berharap dengan kegiatan supervisi di dalam kelas, Pak Abid bisa meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya terutama di dalam melakukan coaching, kemudian dalam melakukan supervisi di dalam kelas. Dan saya juga berharap dengan Pak Suban, dengan kegiatan supervisi di dalam kelas, ada hal-hal yang Pak Suban bisa perbaikin dari pembelajaran yang sudah Pak Suban lakukan. Kemudian seperti yang tadi Pak Abid sampaikan bahwa pembelajaran ini bisa saling melengkapi, saling memberikan masukan, saling memberikan support. Terima kasih dan penghargaan untuk Pak Abid serta Pak Suban yang sudah melakukan supervisi dengan sangat baik. Demikian Pak Abid. Terima kasih Ibu. Sama-sama.